Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial AWS Code Commit bagian kedua. Pada bagian ini, kita berada di tahap repository. Ada dua hal yang akan kita praktekkan di sini. Yang pertama adalah membuat dua orang dengan peran developer, kemudian membuat satu orang dengan peran lead dev, kemudian membuat satu orang dengan peran QA, Quality Assurance. Kemudian yang kedua adalah membuat satu repository di AWS Code Commit. Kemudian yang kedua adalah membuat satu tahap di code pipelines yang pada kali ini hanya berisi tahap source. Saya sudah membuat repository untuk resources kita. Di sini ada dua bagian utama, yaitu parameters dan resources. Di parameters, isinya adalah nama dari code commit-nya, dan yang kedua adalah nama dari code build. Sebenarnya yang code build ini tidak dibutuhkan, cuman karena di code pipeline di bawah ini membutuhkan minimal 2 stages, maka saya harus memasukkan ini, code build name. Oke, untuk yang resources, saya membuat developer A, developer B, dan lead dev. Nah, untuk developer A, username-nya adalah dev-a, kemudian login profilnya, nanti kita bisa login. Username-nya pakai dev-a, kemudian password-nya adalah ini. Kata sandinya sangat rahasia, 123456. Sama untuk yang developer B dan lead dev. Kemudian saya membuat grup, yaitu ada grup developers dan grup leaders. Di sini saya juga membuat QA user, yaitu pengguna yang saya asumsikan sebagai QA di sini. Username-nya adalah QA. Oh iya, saya belum menambahkan login profilnya. Oke, username dan passwordnya sama. Dan QA ini masuk ke grup Quality Assurance. Setelah baik user dan grupnya sudah selesai dibuat, saya akan menambahkan user tersebut ke grup yang sesuai. Misalkan untuk developers, tambahkan developers, grup name-nya adalah grup developers, kemudian usernya adalah developer A dan developer B. Untuk leaders juga, grup name-nya adalah leaders dan usernya adalah lead dev. Sama dengan yang QA, di mana grup name-nya adalah quality assurance dan usernya adalah QA. Kemudian saya membuat repository code commit. Namanya adalah demo code commit. Kemudian nama repositorinya itu mengacu pada ini, code commit repo name yang sudah kita definisikan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengubah nama repositorinya, bisa kita ubah di awal template ini. Kemudian untuk teksnya, saya beri nama key-nya department dan value-nya demo. Saya memberikan aturan untuk developers supaya mereka bisa nge-pull kode program yang ada di code commit. Aturan ini depends on demo code commit. Jadi demo code commitnya ini harus dibuat terlebih dahulu, baru aturan untuk developers ini bisa dieksekusi. Dengan properti ini policy name-nya adalah aturan developers, kemudian di bagian statement-nya efeknya allow, mengizinkan aksi yang yang diizinkan adalah untuk code commit, yaitu aksi batch get, batch describe, get list, dan git pull. Untuk resource yang bernama demo repository. Ini kenapa saya menyematkan kata kunci depends on demo code commit, karena kalau misalkan ini belum terbentuk, maka resource ini tidak ada dan mungkin saja bisa error. Aturan untuk developers ini saya tujukan untuk grup developers. Kemudian kita membuat S3 untuk code pipeline. Nah, di sini saya membuat S3 bucket dengan bucket name bucket untuk code pipeline. Kemudian saya membuat demo code pipeline. Ini adalah AWS Code Pipelines yang
depends on atau bergantung pada S3 untuk code pipeline. Jadi S3 untuk code pipeline ini harus ada terlebih dahulu, baru kemudian demo code pipeline bisa ada. Propertinya adalah namanya adalah diskusi code commit, kemudian artifact store-nya ada di S3, yang lokasinya adalah bucket untuk code pipeline yang ada di sini. Kemudian ada dua tahap utama stages, yaitu source dan custom build. Sebenarnya yang custom build ini belum kita butuhkan saat ini. Itulah kenapa saya disable inbound stage transition, karena tidak perlu membangun kode program, dan stage yang ingin saya disable adalah stage custom build. Oke, mari kita coba deploy CloudFormation template ini. Saya menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian saya create stack.bat. Nah, stack saya sedang di deploy dan ini adalah stack ID-nya. Mari kita lihat pada CloudFormation console. Ya, sedang di deploy. Repo, events, create in progress. Kita bisa lihat sini resources apa aja yang sudah dibuat. Sambil kita refresh. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai dibuat. Kemudian resources yang sudah dibuat adalah bucket untuk code pipeline, user QA, grupnya juga, kemudian dev A sama dev B, kemudian diskusi code commit. Ini adalah demo code pipeline. Mari kita periksa satu-satu apakah benar. Kita di code pipeline. Ya, di sini sudah ada sebuah pipeline diskusi code commit. Kalau kita klik di sini, ada dua bagian, yaitu yang pertama source sama custom build. Ini masih error karena belum ada kode programnya. Kemudian transisinya di disable, ditiadakan ke custom build, sebagaimana yang telah kita atur tadi di CloudFormation template yang kita gunakan. Kemudian kita akan meninjau grup. Coba kita tinjau grup developers. Ini adalah grup developers. Kemudian di dalam grup ini ada dev A dan dev B. Dan di grup developers ini sudah ada permission yang sudah kita definisikan, yaitu namanya adalah aturan developers, dan permissionnya sesuai dengan yang kita rancang sebelumnya di AWS Code Formation. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk tahap 1, membuat 2 orang dengan peran developer, 1 orang dengan peran lead developer, dan 1 orang dengan peran QA. Kemudian untuk tahap 2, kita juga sudah membuat satu repository di AWS Code Commit, kemudian membuat satu tahap di code pipeline. Oh iya, yang code commit tadi belum kita periksa. Mari kita periksa. Kembali ke sini, ke code pipeline, kemudian di sini ada AWS Code Commit, kita klik. Iya, ini adalah repositorinya. Misalkan kita klik di sini dan kita klik demo repository. Ini repositorinya masih kosong, jadi sudah kita buktikan bahwa reponya memang benar-benar ada. Ya, sudah kita buktikan untuk yang poin 2, yaitu membuat satu tahap di code pipeline yang hanya berisi tahap source saja. Baik, demikian si bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.